Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak Ibu yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dapat melaksanakan satu kegiatan. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan tidak menemui halangan yang berarti. Pada kesempatan hari ini akan ada dua pemateri yang menyampaikan pada sesi ini. Yang pertama tentang proses penyusunan KOS yang akan disampaikan oleh Pak Ubaidillah. Kemudian yang kedua tentang ATP dan modul ajar yang akan disampaikan oleh Pak Didi Winarso. Marilah untuk mempercepat waktu, karena yang sangat terbatas ini, kita buka dengan bacaan basmalah. Semoga bisa berjalan dengan baik. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga dengan bacaan tadi betul-betul bisa membawa kegiatan pada saat ini lancar dan membawa kemanfaatan untuk kita semua. Amin. Kemudian untuk pemateri pertama, Bapak Ubaidillah akan menyampaikan tentang proses dan penyusunan KOS. Monggo kepada Bapak, waktu dan kesempatan saya haturkan. Monggo, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai dengan waktu yang harus relatif kita sesuaikan. Saya akan menyampaikan proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Itu bagaimana proses penyusunan ini dilaksanakan. Jadi proses penyusunan kurikulum operasional di sekolah menengah kejuruan ini tidak bisa terlepas dari tujuan pendidikan nasional, yaitu yang nanti akan membawa potret profil pelajar Pancasila yang merupakan standar nasional pendidikan kita, yaitu yang nanti di-breakdown menjadi struktur kurikulum, prinsip pembelajaran, dan asesmen capaian pembelajaran. Nah, di situ kita akan melihat di mana karakteristik, visi, dan misi SMK. Berikutnya nanti akan menganalisis konteks karakteristik program keahliannya. Yang berikutnya nanti merumuskan tujuan program keahlian dan menentukan pengorganisasian pembelajaran. Dilanjutkan menyusun rencana pembelajaran, dan yang terakhir nanti itu merancang pendampingan evaluasi dan pengembangan progres. Dalam evaluasi jangka pendek ini akan dilakukan per semester atau tahunan, di mana nanti itu akan meninjau bagaimana pengorganisasian belajarnya dilakukan. Nah, kemudian juga evaluasi jangka panjang, 5 tahun itu nanti akan mencoba mengevaluasi karakteristik program keahlian disesuaikan dengan sesuai zamannya, nanti juga tujuan program keahlian yang ada. Nah, setelah itu kita lakukan, maka menuju proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Dalam penyelenggaraannya ini, kurikulum operasional di satuan pendidikan itu perlu menjadi dokumen yang hidup, menjadi referensi dalam keseharian yang direfleksikan dan terus dikembangkan. Bagi yang sudah memiliki dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan ini dapat langsung melakukan peninjauan dan revisi. Penyusunan dokumen itu nanti kita akan bahas siapa yang memfasilitasi penyusunan ini, siapa yang akan dilibatkan dalam penyusunan ini. Kemudian apakah sudah pernah dilakukan pembahasan kurikulum operasional oleh pemangku kepentingan internal, pimpinan sekolah dan guru. Kemudian apakah sudah pernah dilakukan pembahasan kurikulum operasional sekolah oleh pemangku kepentingan eksternal yang meliputi orang tua, komite satuan pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya, yaitu organisasi, sentra, yaitu Dudika itu. Berikutnya peninjauan dan revisi.
Ini siapa yang akan memfasilitasi peninjauan dan revisi ini? Siapa yang akan dilibatkan dalam peninjauan dan revisi? Kemudian apakah pendidikan ini memiliki dokumen kurikulum operasional sekolah yang sebagian atau seluruh isinya merepresentasikan satuan pendidikan? Kemudian apakah ada diskusi kerja kolaborasian untuk menyusun kurikulum operasional sekolah yang setidaknya melibatkan para pimpinan atau perwakilan guru? Dan apakah ada informasi atau pembahasan yang disampaikan pada orang tua mengenai kurikulum dan atau program yang ada? Nah, ya, berikutnya yang terakhir, apakah substansi kurikulum yang ada itu masih sesuai dengan kebutuhan dunia kerja? Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali dari kelompok kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ubaidillah yang telah menyampaikan materi dengan sangat luar biasa. Dari materi tadi setidaknya bisa saya rangkum, ada 2 ranah. Yang pertama ranah kementerian, yakni meliputi tujuan pendidikan nasional, kemudian profil pelajar Pancasila, SNP dan struktur kurikulum. Kemudian juga ada ranah yang harus dikembangkan oleh sekolah, meliputi visi misi, karakteristik tujuan, program pembelajaran, rencana pembelajaran, dan pendampingan dan evaluasi. Terima kasih kepada Pak Ubaidillah yang setelah menyampaikan. Dilanjut untuk materi kedua tentang ATP dan modul ajar yang akan disampaikan oleh Bapak Tri Winarso. Monggo Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Ubaidillah berkaitan dengan penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan atau lebih dikenal KOS. Saya di sini akan membahas bagian dari KOS yang berkaitan langsung dengan tupoksinya Bapak Ibu Guru, yaitu modul ajar. Modul ajar ini konsep yang mirip dengan RPP. Konsep modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran atau disingkat ATP yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Jadi kurikulum operasional tujuannya adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik dengan mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis pada perkembangan jangka panjang. Dan guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Adapun komponen dari modul ajar adalah yang pertama, informasi umum, yang kedua, kompetensi inti, dan yang ketiga, lampiran. Penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, informasi umum. Informasi umum ada identitas modul. Identitas modul seperti biasa, seperti dalam RPP, ini informasi tentang nama penyusun, institusi, dan juga tahun disusunnya modul ajar. Jenjang sekolah, kelas, dan alokasi waktu. Dan yang B, kompetensi awal. Kompetensi awal adalah pengetahuan dan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Kompetensi awal merupakan ukuran seberapa dalam modul ajar dirancang. Dan yang lebih penting, C, profil pelajar Pancasila. Ini merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran
yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik. Profil pelajar Pancasila dapat tercermin dalam konten dan atau metode pembelajaran. Profil pelajar Pancasila kita ketahui mengandung 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang saling berkaitan dan terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran. Ya. Kemudian yang D, sarana dan prasarana, merupakan fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Sarana menunjuk pada alat dan bahan yang digunakan. Sementara prasarana di dalamnya termasuk materi dan sumber bahan ajar lain yang relevan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang E, target peserta didik. Nah, peserta didik ini bisa peserta didik yang reguler, yang tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Bisa juga peserta didik dalam kesulitan belajar, atau peserta didik dengan pencapaian tinggi yang mudah mencerna dan memahami materi dengan cepat. Dan yang F, model pembelajaran. Ini merupakan model atau kerangka pembelajaran yang memberikan gambaran sistematis pelaksanaan pembelajaran. Dan model pembelajaran dapat berupa model pembelajaran tatap muka atau PJJ, atau bisa juga blended learning. Blended learning adalah pembelajaran yang mengkombinasikan antara pembelajaran tatap muka dengan PJJ. Itu yang pertama, informasi umum. Komponen yang kedua adalah komponen inti. Yang pertama, isinya adalah tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran harus mencerminkan hal-hal penting dari pembelajaran dan harus bisa diuji dengan berbagai bentuk assessment sebagai bentuk dari unjuk pemahaman. B, pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna adalah informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Manfaat tersebut nantinya dapat peserta didik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian C, pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Pertanyaan pemantik memandu siswa untuk memperoleh pemahaman bermakna sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dan yang D, kegiatan pembelajaran. Nah, urutan kegiatan pembelajaran ini dalam bentuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang dituangkan secara konkret dan mengandung sintaks dari model pembelajaran yang kita gunakan. E, assessment. Assessment digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan. Kriteria pencapaian harus ditentukan dengan jelas sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Kemudian bentuk assessment yang bisa dilakukan adalah sikap, performa, dan bisa juga berbentuk tes tertulis. Pengayaan dan remedial ini juga penting. Pengayaan adalah kegiatan pembelajaran yang diberikan pada peserta didik dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Sedangkan remedial itu diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran dengan mengulang atau remedial teaching. Yang terakhir, yang ketiga, komponen ketiga adalah lampiran. Nah, lampiran ini berisi yang pertama lembar kerja peserta didik atau LKPD. Lembar kerja peserta didik ini ditujukan untuk peserta didik, bukan untuk guru.
dan dapat diperbanyak sesuai kebutuhan. B. Bahan bacaan guru dan peserta didik. Bahan bacaan guru dan peserta didik digunakan sebagai pemantik sebelum kegiatan dimulai atau untuk memperdalam pemahaman materi pada saat atau akhir kegiatan pembelajaran. Yang C. Glosarium. Glosarium merupakan kumpulan istilah-istilah satu bidang secara alfabetikal yang dilengkapi dengan definisi dan artinya. Dan yang terakhir dari komponen lampiran ini adalah daftar pustaka. Daftar pustaka adalah sumber-sumber referensi yang digunakan dalam pembelajaran, dalam pengembangan modul ajar. Referensi yang dimaksud adalah semua sumber belajar. Demikian ini pengertian dari modul ajar. Mudah-mudahan bisa kita pahami lebih mendalam dan Amin. ini pengertiannya tidak jauh berbeda dengan pengertian dari RPP. Harapan saya dengan memahami modul ajar ini nanti kita bisa menyusun dan mengimplementasikan dengan baik di kelas. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih. Kita beri aplaus kepada beberapa materi. Dari materi yang disampaikan oleh Pak Triwinarso tentang modul ajar, setidaknya ada 3 hal yang bisa saya catat. Yang pertama tentang informasi umum, kemudian komponen inti dan lampiran. Monggo kepada Bapak Amin untuk bisa menanggapi dari kedua pemateri yang sangat luar biasa ini. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Pak Solikun atas waktu yang diberikan pada saya. Mungkin saya akan bertanya satu pertanyaan saja pada Pak Triwinarso yang telah memaparkan mengenai modul ajar. Pertanyaan saya Bapak terkait dengan komponen informasi umum pada modul ajar, itu ada itemnya, ada profil pelajar Pancasila, di mana yang sudah kita ketahui bahwa profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah ke-6-6-nya dari profil pelajar Pancasila itu harus semuanya masuk dalam modul yang kita buat? Ataukah hanya kita diperbolehkan mengambil sebagian dari 6 dimensi tersebut? Demikian Bapak, terima kasih. Ya, langsung saja Pak Solihun. Silakan Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Pak Amin. Ini pertanyaan sangat bagus karena memang KOS ini disusun dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tetapi di dalam modul ajar ini perlu saya sampaikan bahwa profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi itu tidak harus tercantum seluruhnya di dalam salah satu modul ajar. Guru dapat memilih dimensi profil belajar yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran yang ada di dalam modul ajar itu. Begitu Pak Amin. Jadi intinya tidak harus 6 dimensi seluruhnya dicantumkan dalam modul ajar, tapi bisa memilih. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih atas tanggapan dari Pak Triwinarso untuk menjawab pertanyaan dari Pak Amin bahwa pada intinya tidak harus masuk semua ke dalam modul ajar tersebut. Ya, alhamdulillahalamin, kita sudah di penghujung acara. Dari awal hingga akhir dari 2 pemateri yang sangat luar biasa ini, kemudian juga tanggapan dari Bapak Amin Nur Wahid,
sudah melengkapi sesi pada kegiatan malam hari ini. Semoga kegiatan ini bisa membawa kemanfaatan dan keberkahan untuk kita semua. Amin. Bisa Amin, amin, amin. membuat pendidikan kita lebih maju lagi. Marilah kita tutup Amin. acara kegiatan pada malam hari ini dengan bacaan tahmid. Monggo. Alhamdulillah. Amin. Ya. Semoga dengan tutupnya acara kegiatan pada malam hari ini bisa membawa kita semangat untuk membawa dunia pendidikan lebih maju lagi. SMK Bisa.